tugas kami sebagai seorang bidan di daerah terpencil, di mana pada saat ada ibu yang ingin melahirkan, mereka menelpon bidan desanya untuk boleh menjemput ibunya dengan ambulans. Setelah itu dibawa ke puskesmas dan menolong persalinan di puskesmas. Setelah 6-8 jam, ibu sudah dikatakan sehat, bayi juga sudah sehat. Kami akan mengantarkan pulang ke tempat di mana kami jemput. Ibu-ibu hamil yang datang melahirkan di puskesmas, ada yang datang hari itu langsung pulang hari itu. Misalnya mereka datang pagi, sore sudah bisa pulang. Tapi ada juga yang datang sore, besok pagi baru mereka pulang. Dari sekian banyak ibu hamil yang pernah kami jemput, ada juga yang kami rujuk dengan indikasi tertentu yang tidak bisa dirawat di puskesmas, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit umum untuk mendapat perawatan di sana oleh dokter spesialis, tentunya dengan alat dan juga obat-obatan yang lebih lengkap. Kami di puskesmas hanya menolong persalinan normal. Persalinan normal di mana tidak melebihi batas pantauan kartograf. Karena di sini medannya agak kurang bagus, di desa-desa tertentu jalan yang rusak, dan ibu yang mau melahirkan pun sudah anak kesekian, sehingga ada juga pertolongan persalinan yang kami terpaksa harus tolong di rumah pada saat kami sampai, ataupun di atas mobil ambulans pada saat kami dalam perjalanan. Tapi puji Tuhan semuanya sehat, ibu sehat, bayi sehat, hingga kami sampai ke rumah sakit atau puskesmas dalam keadaan baik. Kami di sini terdiri dari bidan PNS dan juga bidan tenaga kontrak dan juga sukarela, tetapi semuanya kompeten. Semua memiliki STR dan juga SIP. Kami semua bekerja dengan sungguh-sungguh, saling bahu-membahu. Tentunya ada juga banyak kelemahan kami, tapi kami berusaha untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Di dalam pelayanan kami, apabila terjadi kegawatan, kami memiliki tim emergensi yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat yang akan bekerja sama secara tim untuk dapat menolong atau menstabilkan kegawatan tersebut, baik itu kegawatan bayi maupun kegawatan ibu, sehingga semuanya menjadi benar-benar stabil dan dibuat keputusan untuk dirujuk. Dalam perjalanan ini pun ada juga keluarga atau ibu menolak ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tetapi di puskesmas kami, khususnya Kecamatan Bawah Hulu, sudah ada kerjasama lintas sektor, di mana apabila ada ibu yang menolak untuk bersalin di Vaskes, kami akan menghubungi kepala wilayah di desa tersebut di tempat ibu domisili, sehingga membantu kami untuk meng-KIE pasien, menjelaskan bagi keluarga agar ibu tersebut mau melahirkan di Vaskes. Dan sampai saat ini ada ibu-ibu yang menolak, tapi berhasil dikasih pengertian, pemahaman oleh lintas sektor kami, sehingga mereka pun mau melahirkan di Vaskes, ditolong oleh kami maupun dokter. Ada juga berbagai masalah di lapangan juga, misalnya pada saat ambulans kami dalam keadaan rusak, berarti kami harus memakai mobil dari desa seperti pickup, karena mobil kami cuma satu dan kadang sering rusak. Jadi kami memakai mobil ambulans atau mobil desa atau
kami membawa ibu tersebut ke puskesmas terdekat. Ada desa kami yang berdekatan dengan puskesmas lain, wilayah puskesmas lain, sehingga lebih dekat kami ke sana. Yang penting tujuan kita sama, yaitu menolong ibu dan bayi agar semuanya selamat. Ada juga terjadi kegawatan di desa, misalnya pada saat kami pergi sampai di desa sudah terjadi perdarahan, tetapi puji Tuhan kami bisa menolongnya dengan baik, sehingga di puskesmas kami tidak pernah ada kematian ibu di rumah atau ditolong dukun. Semuanya ditangani oleh tenaga kesehatan. Memang masih ada beberapa dukun yang masih bekerja sama dengan kami. Jadi apabila ada persalinan, keluarga menghubungi para dukun tersebut mengatakan untuk menelpon kami karena sudah ada semacam peringatan dari desa kepada dukun-dukun agar tidak boleh lagi menolong persalinan. Mereka juga biasa mengantar ibu-ibu hamil tersebut ke puskesmas untuk melahirkan di puskesmas, karena bagaimanapun dukun-dukun tersebut itu adalah masih dipercaya oleh masyarakat dan mereka memiliki hubungan yang dekat dan juga keluarga, ada ikatan keluarga, sehingga kita di sini kita tidak serta-merta menjauhkan si dukun tersebut. Kita tetap bekerja sama, berkolaborasi, di mana nenek dukun tersebut bisa memantau, mungkin memberikan kami informasi agar pertolongan persalinan tersebut tidak boleh dilakukan oleh nenek dukun, karena di mana nenek dukun tidak punya alat maupun obat. Apabila terjadi kegawatan, maka nenek dukun akan disalahkan atas hal itu. Di tahun 2023 ini sudah semakin sedikit ibu-ibu yang memilih untuk melahirkan di dukun atau ditolong oleh dukun di desa. Mereka semakin sadar karena adanya kerjasama yang baik antara bidan, ibu dan juga keluarga dan juga pemerintah desa setempat. Di sini kami juga bahagia sekali karena misalnya 1 bulan ada 30 ibu yang melahirkan, berarti sekitar kurang dari 5 yang dirujuk. Karena selain itu mereka melahirkan normal di puskesmas. ANC kami juga berjalan dengan baik. Hanya ada 1-2 orang yang ibu hamil yang datang misalnya dari luar daerah. Mereka baru pulang merantau untuk melahirkan, sehingga pemeriksaannya terlewati dari trimester 1 ke 2 hingga ada yang datang sudah trimester ketiga dan sudah plasmapartus. Tapi puji Tuhan semuanya dapat terlayani dengan baik. Kami juga menganjurkan untuk pemeriksaan K6, di mana pada trimester 1 kami memeriksa kehamilan ibu hamil tersebut selama 2 kali, yaitu 1 kali dengan dokter, 1 kali dengan bidan, termasuk USG. Untuk trimester kedua periksanya 1 kali. Untuk trimester ketiga periksanya 3 kali, 1 kalinya USG dengan dokter kandungan. Di sini kami harus ekstra untuk menjelaskan kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan di awal trimester pertama dan juga deteksi terhadap bahaya kehamilan itu sendiri, dan juga tanda-tanda persalinan kami harus menjelaskannya secara berulang-ulang. Kepercayaan adat mana yang menurut kami tidak masuk di akal akan kami singkirkan secara perlahan-lahan dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal kepada ibu dan juga keluarga. Karena bagaimanapun ibu-ibu dan keluarga di sini masih mempercayai mitos dan juga pengalaman-pengalaman orang tua dulu pada saat melahirkan, sehingga masih butuh waktu untuk menyadarkan mereka. Semoga semuanya berjalan dengan baik, banyak nyawa yang tertolong, kami juga diberkati, kami melayani dengan sungguh.
Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom.